jadi kita akan melakukan sesi tanya jawab. Yang pertama dengan Mas Bintang ya. Nah, kita ambil warna apa ini? Nah, kita dapat warna hitam ya. Ini kita tolong didoakan dulu Mas Bintang. Oke, siap. Jadi kita akan bacakan pertanyaan untuk Mas Bintang. Pertanyaannya adalah, bagaimana menurut pendapat Pak Sudi Suparlan mengenai discovery dan invasion, Mas Bintang? Menurut pendapatnya itu kalau discovery ya Mas Yudo, itu kayak sebuah penemuan pengetahuan baru, tapi itu berupa persepsi gitu loh, masih berupa persepsi. Kalau sedangkan invention itu kayak ciptaan baru, tapi itu berupa ya diperoleh dari ciptaan pengetahuan yang terdahulu, seperti kayak ada benda, pengetahuan dan lain-lain. Oh, oke, terima kasih Mas Bintang. Ya, dan selanjutnya ya Pak. Terima kasih. Sebutkan faktor penyebab perubahan yang berasal dari luar masyarakat. Ada dua, yaitu perubahan lingkungan fisik dan pengaruh budaya asing. Sebutkan para ahli sejarah minimal. Yang pertama Aristoteles, yang kedua Herodotus, yang ketiga Ibnu Khaldun, yang keempat Muhammad Yamin, yang kelima Kunto Wijaya. Selanjutnya sebutkan ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Yang pertama ada empiris, yang kedua memiliki teori, yang ketiga memiliki metode, yang keempat generalisasi, dan yang kelima memiliki objek. Apa faktor yang memengaruhi inovasi menurut Hitton? Oke. Kesempatan, pengamatan, penilaian, keinginan, dan kebutuhan. Oke, benar. Selanjutnya, bagaimana pendapat Sartono Kartodjojo tentang sejarah? Menurut Sartono Kartodjojo mengatakan suatu ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan perubahan-perubahannya sepanjang waktu. Nah, sejarah itu tidak selalu menceritakan tentang masa lalu saja ya teman-teman. Nah teman-teman, pertanyaan selanjutnya yang kita akan kasih ke Mas Bintang. Oke, kita dapat warna warna hijau Mas Bintang. Susah ya guys. Tuh. Kita buka ya teman-teman. Kita bacakan soalnya sekarang. Jelaskan yang dimaksud dengan inovasi Mas Bintang. Saya singkat aja ya. Singkat aja. Intinya inovasi itu kayak sebuah proses pengenalan penemuan baru lah. Oh, Gitu, seperti itu. ya gitu teman-teman. Selanjutnya, Sebutkan 4 aspek konsep ruang dan waktu. Ada 4, yaitu perubahan, pengulangan, perkembangan, dan kesinambungan. oke, bener apa enggak Mas Bintang? Benar sekali. Oke, selanjutnya. Ciri-ciri peristiwa yang dimiliki sejarah sebagai sebuah peristiwa adalah: Yang pertama, abadi, yang kedua unik, yang ketiga penting. Oke, benar? benar, Oke, selanjutnya. Ibnu Khaldun dikenal sebagai ahli filsafat dari Tunisia. Oke, benar. sebutkan faktor yang bersumber daya masyarakat sebagai penyebab terjadinya perubahan sosial. Perubahan penduduk, penemuan-penemuan baru, konflik dalam masyarakat, dan pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat. Oke, benar. Oke. Ibnu Khaldun dikenal sebagai. Nah teman-teman, jadi karena kita mendapat soal yang sama dengan Zara, jadi kita akan jawab ulang. Ibnu Khaldun dikenal sebagai ahli filsafat dari Tunisia. Terima kasih teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya Mas Bintang, kita dapat warna ungu Mas Bintang. Oke, Cuti ini Mas. beautiful. Kita bacakan soalnya. Mana? Coba nih. Sebutkan satu manfaat secara ekstrinsik Mas Bintang. Oh, sejarah secara ekstrinsik ya? Ya, Satu ya, aja? Satu aja. Oke, jadi sejarah secara ekstrinsik itu
gimana ya, sejarah sebagai ilmu bantu. Nah itu aja. Bener kayak itu Mas Yuda. Yes. Oke, selanjutnya. Selain memiliki manfaat, sejarah sebagai ilmu juga punya fungsi kreatif, inspiratif, dan ekstensif. Jelaskan fungsi inspiratif. Inspiratif ialah bisa dikatakan sebagai untuk memperkuat identitas bangsa atau nation building. Oke, benar sekali. Sebutkan satu tujuan pembatasan waktu dalam penulisan sejarah adalah Satu aja? ya. Oke, yang pertama agar mudah diingat, dan saya akan menambahkan yang kedua yaitu menyederhanakan cerita. Oke, lanjut. Oke. Bagaimana menurut pendapat Muhammad Ali tentang sejarah sebagai peristiwa? Muhammad Ali berpendapat bahwa sejarah sebagai peristiwa adalah kejadian, kenyataan, aktualisasi yang telah terjadi pada masa lampau. Oke, betul sekali. Sebutkan tujuan pembatasan waktu dalam penulisan sejarah. Agar mudah diingat, menyederhanakan cerita, memenuhi persyaratan sistematika ilmu pengetahuan, dan yang terakhir mengklasifikasi isi sejarah. Oke, benar. Sebutkan dua ciri sejarah sebagai ilmu. Wih, dua sejarah sebagai ilmu teman-teman. Jadi ada dua. Yang pertama empiris, yang kedua memiliki teori, dan saya tambahkan lagi memiliki objek juga ya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya Mas Gilang. Oke, Kita tolong jawabkan. Kita dapat warna hijau nih, warna tanaman. jadi pengen melon ini. Waduh. Melon. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Hubert Burnett tentang inovasi Mas Gilang? Hubert Burnett itu memandang inovasi sebagai rekombinasi dari ide-ide yang ada sebelumnya, kemudian dijadikan menjadi ide baru. Nah itu. Benar banget jawabannya itu. Oke, terima kasih. Salah satu sifat khas sejarah sebagai peristiwa adalah kebenaran. Sejarah bersifat subjektif karena Oke, jadi sebenarnya sampai sekarang belum ada kebenaran hakiki. Jadi untuk mencari, kita harus melakukan penelitian lebih lanjut untuk mencari kebenaran yang hakiki. Oke, selanjutnya ya, benar sekali. Karena saya juga Lanjut. belum mengetahuinya. jelaskan ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Yang pertama, empiris. Yang kedua, memiliki teori. Yang ketiga, memiliki metode. Yang keempat, memiliki objek. Selanjutnya, model diakronik digunakan dalam ilmu sejarah sehingga pembahasan tentang suatu objek dalam waktu dari peristiwa-peristiwa yang konkret menjadi tujuan utama sejarah. Berikan contoh topik sejarah yang diakronik. Yang pertama ada sejarah Kutai, kerajaan Kutai. Yang kedua ada sejarah kerajaan Mataram kuno. Yang ketiga ada sejarah kerajaan Demak. Terima kasih. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan interpretasi sejarawan dalam memandang satu peristiwa. Kepentingan, terus kelompok budaya, terus perbendaharaan pengetahuan, terus nilai-nilai dan kemampuan berbahasa. Oke, benar. Selain memiliki manfaat, sejarah sebagai ilmu juga memiliki fungsi rekreatif, fungsi inspiratif, dan fungsi intrinsik. Jelaskan fungsi inspiratif. Fungsi inspiratif dari sejarah yaitu sejarah dapat dijadikan sebagai bahan inspirasi dan motivasi sebagai semangat kita bagi generasi bangsa. Oke, benar. Nah teman-teman, jadi kita menuju ke persoalan terakhir. Kita ada Mas Yuda. ya, dapat warna. Wah ini pertanyaan terakhir. Laki banget bro. Laki banget. Yes. Kita buka, jeng. Dapat soal apa ini?
Sebagai sebuah seni, sejarah mengutamakan nilai estetika. Sejarah sebagai seni juga mempunyai kekurangan dan kelebihan, Mas Bintang. Nah, persoalannya, apa saja kelebihan sejarah sebagai seni? Oh, gampang banget itu Mas Yudo. Secara kelebihan itu bisa berupa karakterisasi, bisa untuk struktur atau alur dalam penulisan. Itu kelebihannya. Oke Sekarang- teman-teman, jadi jawabannya benar ya. Oh, alhamdulillah. Secara harfiah, kronologi berarti ilmu tentang waktu. Jelaskan tujuan kronologi dalam sejarah. Tujuan kronologi ada dua, yaitu menghindari anakronik dan kerancuan. Yaitu selanjutnya Angel. Bagaimana pendapat Robert Burnett tentang inovasi? Sebagai ide-ide yang semangat dan menemukan ide yang baru. Benar? Benar. Oke. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Muhyamin tentang sejarah? Pendapat Muhyamin mengatakan bahwa ilmu yang mempelajari tentang peristiwa yang nyata dan dapat dibuktikan. Oke, betul sekali. Pertanyaannya, sebutkan unsur sejarah sebagai seni. Intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa. Oke, benar. Oke. Yang terakhir. Soalnya, apa saja kekurangan sejarah sebagai seni? Waduh, soalnya agak susah ya teman-teman. Jadi saya akan jelaskan kekurangan sejarah sebagai seni. Yang pertama, berkurangnya ketepatan dan objektivitas. Yang kedua, penulisan sejarah akan terbatas teman-teman. Nah teman-teman, jadi apabila kita ada kekurangan kata maupun ketidakjelasan dalam penyampaian, kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.